Komposisi kesetimbangan, reaksi fase gas. Kondisi standar yaitu gas ideal dari gas murni pada tekanan 1 bar persamaan umumnya adalah sebagai berikut. Yang mana untuk ideal gas Fi 0-nya sama dengan P0. Kemudian hubungan fugasitas dan juga koefisien fugasitas yang kita telah peroleh di equation 1152 adalah sebagai berikut, yaitu Fi bar sama dengan Pi bar kalikan Yi kalikan P. Sehingga persamaan ini akan menjadi, ini kan gini, berarti kan ini sebagai fungsi I, ini adalah Fi bar. Fi bar itu adalah Pi bar kalikan dengan Yi. Ya kan yang ini? Kemudian Fi 0-nya itu sama dengan P0. P0, kemudian P-nya pindah ruas jadi sebagai berikut. Kemudian pangkatnya, ini ada pangkatnya, ini kan pangkat Vi, ini pangkat min V, kalikan dengan K. Nah, bagaimana penurunannya? Ini nanti mungkin bisa diturunkan sendiri. Jadi dari persamaan ini kita substitusikan masuk, yaitu Fi 0 yang kita gantikan P0, kemudian Fi bar-nya kita substitusikan adalah sebagai berikut. Pangkat ini maka akan diperoleh persamaannya adalah sebagai berikut. Nanti silakan diturunkan sendiri penurunannya. Nah, kemudian ini yang perlu diketahui bahwa campuran larutan ideal persamaannya adalah sebagai berikut, sementara untuk campuran gas ideal adalah persamaannya sebagai berikut. Jadi, kalau yang ini untuk gas ideal dari gas murni, ini gas murni ya. Yang ini, yang saya tunjuk ini untuk gas murni. Kalau yang ini untuk campuran. Yang nomor 1, campurannya larutan ideal. Yang nomor 2, campurannya adalah untuk yang gas ideal. Nah, kalau campurannya gas ideal, kita asumsikan yaitu PI-nya itu nilainya adalah 1, ya kan? PI-nya 1, maka ini kan PI-nya 1, persamaannya tinggal sebagai berikut. Kalau larutan ada nilai PI-nya, kalau gasnya PI-nya adalah 1, maka samanya adalah sebagai berikut. Nah, yang perlu diperhatikan juga, ketika menghadapi soal, jangan lupa soal yang sedang dikerjakan ini larutan atau gas. Itu juga perlu, karena pengalaman dari yang UTS yang kemarin itu juga perlu diperhatikan, mencari koefisien fugasitas untuk larutan sama gas itu jelas berbeda. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Di sini untuk mencari nilai konstanta kesetimbangan untuk larutan dan juga untuk gas, itu adalah hal yang berbeda. Maka kalau seperti itu, ini perlu diperhatikan lebih lanjut persamaannya. Baik, kesimpulannya, konstanta kesetimbangan K ditentukan oleh tanda delta H0. Jadi, tadi kan sudah saya bilang, K-nya bisa dependen terhadap suhu ataupun independen terhadap suhu. Kemudian, delta H0 bernilai positif, reaksi endotermik, peningkatan suhu, maka K-nya juga akan meningkat. Oleh karena itu, pada P konstan juga menghasilkan nilai peningkatan dari YI pangkat VI-nya. Dengan kata lain, itu akan bergeser ke reaksi ke kanan, dan epsilon E akan bertambah. Sementara kalau delta H0-nya negatif, reaksinya adalah eksotermik. Peningkatan T, maka konstanta keseimbangannya mengalami penurunan. Dan juga yang YI pangkat VI. Dengan kata lain, itu akan menggeser reaksi ke kiri dan epsilon E akan berkurang. Ketika V sama dengan sigma VI nilainya negatif, peningkatan P dan T konstan. Peningkatan P pada T konstan menyebabkan peningkatan dari YI pangkat VI. Itu artinya reaksi ke kanan dan epsilon E semakin meningkat. Kalau V sebagai sigma dari VI positif, peningkatan P pada T konstan menyebabkan penurunan dari YI pangkat VI. Itu menyebabkan geseran reaksi ke kiri dan epsilon E-nya akan berkurang.
Ini penyimpulan dari rumus-rumus yang akan digunakan. Nah, kesimpulan ini bisa digunakan tujuannya untuk apa? Ini kan kesimpulannya udah dibuat. Tujuannya untuk apa konsep ini? Jadi ketika kita melakukan perhitungan, kalau misalnya delta H0-nya ternyata positif, maka K-nya juga akan meningkat. Nah, kalau misalnya delta H0-nya adalah negatif, maka K-nya akan mengalami penurunan. Nah, kalau ini juga nilai dari nomor stoikiometrinya negatif, itu reaksinya cenderung bergeser ke kanan dan epsilon E-nya akan meningkat. Kalau nilai sigma dari nomor stoikiometrinya ini adalah positif, maka reaksinya bergeser ke kiri dan epsilon E-nya akan berkurang. Selanjutnya, kita lanjut ke example 13.5. Jadi di sini ada reaksi antara CO dan juga H2O membentuk CO2 plus H2. Nah, kita disuruh menghitung dari fraksi dari setiap fraksi dari steam yang ada di sini, yang bereaksi di sini. Terus setiap kasusnya. Asumsikan bahwa campuran gas tersebut adalah ideal. Nah, jadi di sini suruh menghitung dari fraksi steam yang bereaksi. Nah, itu ada macam-macam. Yang A, reaksinya kan adalah sebagai berikut. Ketika reaktan ini mengandung 1 mol dari H2O dan 1 mol dari CO. Kemudian suhunya adalah 100 Kelvin, 1100 Kelvin, dan tekanannya adalah 1 bar. Nah, diberikan dari reaksi itu adalah 1100 Kelvin. Ya, ini coba dibuka dulu di textbook-nya. Untuk ini itu ada di figure. Sebentar. Silakan dibuka textbook-nya di figur 13.2. Di figur 13.2. Nah, ini kan sebelumnya saya jelaskan satu persatu dulu. 1100 Kelvin pada suhu 1100 Kelvin. Pada suhu 1100 Kelvin. Ini 1100 posisinya ada di sebelah sini. 1100 Kelvin. 1/1100 kali 10 pangkat 4 itu hasilnya adalah 9,05. Ya, 1/1100 dikalikan 10 pangkat 4 hasilnya adalah 9,05. 9,05 ini kan 8, 9,05 ya, kurang lebih di sekitar segini. Kita tarik ke atas. Reaksinya yang mana? Reaksinya itu adalah CO plus H2O menjadi CO2 plus H2. Garisnya yang ini. Jadi kita tarik 9,05 hingga menyentuh garis persamaan reaksi CO plus H2O ini. Kemudian kita geser ke samping, kita dapat nilai lenkannya. Karena ini adalah pembacaan grafik seperti yang sebelumnya, bahwa setiap orang itu pasti memiliki titik-titik grafik yang berbeda, pembacaannya pun berbeda. Namun selama masih di dalam range yang sama, maksudnya dalam range yang masuk akal, yang sesuai, itu nanti poinnya tetap ada ya, asal tidak terlalu jauh. Jadi jangan sampai misalnya di sini nilainya adalah kita peroleh lenkannya dari kurva tersebut adalah 0, ya kan? Kurang lebih 0. Nah, kalau misalnya dari yang kalian baca, misalnya diperoleh 0,5, bagaimana Bu? Itu bisa ditoleransi. Tetapi kalau misalnya kalian peroleh, saya di sini minus 1, nah itu kan jauh ya, minus 1 di sini kok. Nah, sementara itu tidak di dalam range-nya. Nah, itu baru yang tidak bisa ditoleransi. Jadi selama masih di dalam range-nya, walaupun 0, sekian, 0, sekian, itu masih di dalam, selama masih di dalam range, itu masih bisa ditoleransi.
karena ini pembacaan grafik. Nah, dari grafik itu kita peroleh lengkanya 0, jadi eksponensial dari K hasilnya adalah K-nya adalah eksponensial dari 0 adalah 1. Kemudian selanjutnya adalah cari nomor stoikiometri. Itu adalah dari sigma I VI. Seperti yang tadi, yang di awal sekali, bahwa itu adalah penjumlahan dari yang ada di produk. Ini adalah V dari CO2-nya adalah 1, V dari H2 1, min V dari CO-nya min 1, V dari H2O-nya adalah min 1. Hasilnya adalah 0. Karena reaksi campuran ini diasumsi gas ideal, ingat ya, ini adalah fasenya, ingat, kita lihat dulu, fasenya fase gas. Fasenya fase gas, terus ini adalah campuran. Campuran gas ideal, persamaannya adalah yang ini. Jangan sampai menggunakan yang ini ya, ini untuk yang larutan. Kalau yang gas, kita pakai yang ini. Kita tuliskan ulang, persamaannya adalah yang ini. K kita udah dapat, V-nya udah dapat, maka kita bisa cari Y untuk H2, ini kan adalah produk per reaktan. Konstanta kesetimbangannya adalah produk per reaktan. Ya, Y untuk H2 dikalikan Y dari CO2 per, ini adalah reaktan per produk. Maaf, saya koreksi, benar, ini adalah konstanta kesetimbangan, itu adalah produk per reaktan. Produknya ada H2 dan juga CO2 per CO dikalikan dengan H2O, sama dengan P per P0. Nah, di sini P0-nya itu kan adalah pada saat 1. Nah, di sini P-nya juga diketahui 1, maka P per P0, 1 per 1 adalah 1. Dipangkatkan min V. Min V-nya adalah 0. 1 pangkatkan min 0 itu adalah 1. Jadi sama dengan K. Jadi sebagai fungsi I ini, pangkat VI, sama dengan P per P0-nya nilainya 1 pangkat 0 adalah 1, kalikan dengan K, maka hasilnya sebagai berikut. Jangan lupa, ini adalah pangkat VI. Kebetulan di sini VI-nya nilainya adalah 1 semua. Nah, kok bisa ini adalah produk per reaktan? Itu dari VI-nya. Kan persamaannya nggak ada ditulis di sini, produk per reaktan. Dapat dari mana? Itu dari VI-nya. Ya kan? Ini kan kalau misalnya YH2 pangkat 1, ya kan? Pangkat 1, karena dia ada di produk. YCO2 pangkat 1, karena dia ada di produk. Terus kan seharusnya dikalikan dengan YCO, karena dia ada di reaktan kan pangkat min 1. Pangkat min 1 bisa jadi YCO pangkat min 1 bisa dituliskan di sini per YCO. Begitu pula dengan yang YH2O. Ini kan YH2O pangkat min 1 bisa dituliskan di sini per YH2O. Paham ya? Di sini ini sebenarnya bukan produk reaktan, tapi karena di sini kalau produknya pangkat itu positif, reaktannya pangkat negatif, maka bisa dituliskan sebagai berikut. Kalau misalnya kebetulan aja di sini koefisiennya 1, kalau misalnya koefisiennya 2, atau koefisiennya 3, atau ada nilai koefisiennya, jangan lupa di sini kita tuliskan pula nilai koefisiennya. Nah, dari sini, apakah ini udah selesai? Belum. Kita ingin mencari nilai, di sini adalah fraction of steam yang bereaksi. Dari H2O yang bereaksi. Itu adalah tadi nilai epsilon E-nya. Nilai epsilon E-nya dari H2O yang bereaksi. H2O atau steam yang bereaksi, berarti kita perlu cari nilai epsilon E-nya. Untuk mencari nilai epsilon E-nya atau koordinat reaksi, atau yang biasa sering kita kenal dengan konversi, maka kita perlu cari dulu nilai masing-masing Y-nya.
fraksi Y-nya. Maka dari itu tadi saya di awal udah bilang, kalau kalian harus dulu memahami mencari fraksi. Bagaimana cara cari fraksinya? Nah, di sini untuk mencari fraksi adalah sebagai berikut. YCO, YH2O, YCO2, dan juga YH2. YCO, fraksi mula-mula CO adalah 1 mol. Main, karena dia ada di sebelah reaktan, min 1 kalikan epsilon E, karena reaksinya tunggal, pakai epsilon E. Per, ini kan harusnya adalah mol total. Mol totalnya adalah 1 mol plus 1 mol CO plus 1 mol H2O adalah 2. Harusnya kan plus V kali epsilon E. Nah, V-nya kan 0, berarti sini tidak ada, hanya 2 saja. Kemudian untuk H2O juga sama, CO2 dan juga H2. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini diperoleh sebagai berikut, sehingga epsilon E-nya adalah sebagai berikut. Nah, oleh karena itu, fraksi dari H2O atau steam yang bereaksi atau konversinya adalah 0,5.